teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 yang berjudul Managing Files. Nah, di sini terdapat berbagai materi ya teman-teman. Kita akan masuk pada materi pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan direktori atau file-file yang ada pada Linux. Oke, di sini terdapat struktur direktori pada Linux. Oke, di paling atas ini adalah slash atau rootnya ya teman-teman. Nah, root itu adalah user dengan hak paling tinggi yang bisa melakukan apa saja kepada semua direktori ini. Nah, direktorinya itu di bawah root ya teman-teman. Atau bisa dibilang slash atau root ini itu adalah ketuanya. Oke, di sini teman-teman harus paham terlebih dahulu tentang home dan USR ini user ya teman-teman. Nah, di user ini merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi, jika kita menginstal aplikasi, itu nanti akan tersimpan di USR ini ya teman-teman. Nah, di Windows itu dinamakan program file ya teman-teman. Buka saja file folder, lalu di disk PC ini ada program file ya teman-teman. Di sini untuk menyimpan aplikasi-aplikasi ya teman-teman. Yang kedua ini ada home. Home adalah direktori pada setiap user pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, desktop dan lain-lain itu direktorinya sama ya. Nah, sebelumnya saya menginstal Linux desktop pada Debian kita baru memiliki satu user ya teman-teman. Nah, user saya itu adalah Wilda Alpha. Jadi ketika saya membuka home, berarti hanya ada satu user ya. Dan ada lagi direktori yang penting yaitu direktori etc. Tapi tidak ada di dalam struktur direktori ini ya teman-teman. etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kita membuat server pada Linux, nanti semua konfigurasi isinya ada pada direktori etc. Kita ke VirtualBox-nya saja. Lalu di sini kita running saja Debian servernya. Oke, lalu di sini kita akan masuk saja. Oke, di sini saya akan full screen mode ya teman-teman. Lalu pada aktivitas ke pencarian, lalu kita ketik saja Lalu ketika kita buka file, kita akan langsung diarahkan ke home. Nah, di sini terdapat direktorinya. Nah, untuk melihat home pada direktori home, klik saja order. Lalu di sini terdapat lambang slash ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali file-file penting yang akan kita pelajari. Lalu di sini terdapat direktori home. Klik. Lalu di sini akan ada nama user saya ya. Oke, lalu teman-teman bisa cek parent direktorinya. Kita klik saja titik 3. Lalu properties. Nah, di sini belum ada karena saya belum masuk ke direktori manapun. Nah, lalu saya masuk ke home. Lalu di sini kita klik 3 lalu properties. Nah, parent foldernya itu adalah slash atau root ya teman-teman. Lalu di sini agar home pada parameter folder, kita akan masuk ke dalam direktori home. Oke, seperti ini. Lalu kita akan klik yang titik 3. Lalu kita properties. Nah, di sini parent foldernya itu adalah home ya teman-teman. Jadi di sini parentnya sudah home. Oke, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu navigasi path. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang basic command atau perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Dan ini adalah perintah pada CLI atau kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Dalam navigating ini ada cd to sync directory.
Jadi, kita sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori, kita bisa menggunakan cd to sync directory. Lalu terdapat pwd to see current directory. PWD ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang, lalu kita masuk ke dalam /etc/bin. Misal kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux, membuka Linux kita lagi, dan kita ingin melihat kita ada di folder mana, teman-teman bisa menggunakan pwd to see current directory ya. Dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang ada di etc/bin. Lalu terdapat perintah ls to see what is inside directory. Nah, ls ini untuk melihat isi dari setiap direktori. Misal kita bisa menggunakan perintah ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file pada home. Oke, di sini kita coba saja. Lalu jika kita menggunakan file, defaultnya akan menampilkan ke direktori home. Begitu juga dengan CLI. Akan langsung masuk, itu lambangnya di belakang $. Akan masuk ke dalam root. Kita masuk pada other location. Lalu kita klik saja seperti ini. Lalu di CLI perintah su password, lalu kita enter lagi. Pada home direktorinya root pada folder root. Di sini kita root. Nah, di sini kita akan dimintai sandi ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya. Kalau di CLI kita bisa ketik saja, lalu kita enter. Di sini kita sudah berada di direktori root. Nah, lalu kita akan melihatnya. Kita ketik saja enter. Nah, di sini menandakan kita berada di direktori root ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik ls. Lihat file apa saja yang ada pada /root ini. Ini tidak ada apa-apa ya teman-teman ketika saya ls. Lalu kita coba masuk di direktori home. Kita ketik saja. Lalu kita ketik lagi. Nah, di sini kita berada di direktori home ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik lagi ls. Dia akan menampilkan user saya ya. Kita akan memastikan melalui file di sini. Kita back, lalu kita masuk ke direktori home. Nah, betul ya, di sini dia akan menampilkan username saya yaitu alpha. Nah, sama ya. Lalu kita masuk lagi ke dalam root lagi. Saja ls. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam root lagi. Kita ketik saja, lalu kita enter. Lalu kita ls. Nah, di sini sama ya seperti di file, terdapat bin, home, boot, dan lain-lain. Lalu untuk masuk ke dalam direktori pada file, kita masuk di run. Untuk masuk ke dalam direktori, kita di file ini kita akan masuk ke dalam run. Di CLI ini kita ketik saja. Lalu untuk melihat kita berada di mana, kita ketik saja pwd. Nah, di sini kita berada di direktori run. Lalu, untuk melihat apa saja filenya, kita akan coba ls. Nah, di sini ada sangat banyak direktorinya ya. Seperti yang di file di sini. Oke, pada materi ketiga kita masuk ke absolute versus relative path. Di sini, absolute merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan slash. Lalu relatif itu adalah kebalikan dari absolut, yaitu tidak diawali dengan slash. Jadi contoh di sini saya sedang ada di direktori home. Nah, ketika saya akan masuk ke direktori bin atau lib, saya harus mengawali perintahnya dengan root. Berarti ketika saya sedang di home dan kita akan masuk ke bin atau lib, kita harus masuk perintah di /bin.
karena direktori bin dan lib itu terhalang oleh user ini. Sehingga kita butuh command root untuk langsung lompat ke bin. Berbeda ketika kita berada di user dan saya akan masuk ke bin atau lib. Kita tidak perlu mengawali dengan slash. Kita cukup masukkan perintah cd bin. Oke, kita coba. Oke, lalu di sini kita exit saja. Lalu kita clear saja. Di sini kita juga sudah membuka file ya, untuk membandingkan antara CLI dan filenya. Pada CLI kita ls saja. Kita lihat apakah sama di direktori dengan file. Oke, sama ya. Ini ada desktop, download, pictures, template seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam direktori root, other location. Lalu kita klik yang ini. Lalu di CLI kita ketik saja su. Lalu masuk ke direktori slash, kita akan ketik saja. Lalu kita akan praktekkan absolute terlebih dahulu. Kita akan masuk ke folder etc, ke apache 2. CLI kita akan masukkan ke apache 2. Lalu kita enter pwd. Di sini kita sudah masuk ke apache 2 ya. Lalu saya akan masuk ke dalam root, kita slash. Kita akan masuk ke apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Kita ketik saja. Nah, di sini tidak bisa ya. Jadi, jika kita tidak menggunakan slash, itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path-nya, kita harus masuk ke dalam folder tc. Di sini kita ketik. Lalu kita masuk ke apache 2, kita ketik. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash ya teman-teman untuk masuk ke relative path. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu special character. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dolar, dan lain-lain. Oke, kita masuk saja. Oke, di sini kita masuk saja. Kita exit terlebih dahulu, lalu clear. Nah, di sini terdapat tanda lengkung ya, seperti ini. Nah, tanda lengkung itu menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita ketik saja kita berada di home ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam root. Kita ketik saja. Di sini saya sudah ada di root ya teman-teman. /home/alpha. Nah, di sini belum ada tanda lengkungnya ya, karena home root itu bukanlah pada /home/alpha. Namun, home directory root berada pada directory dengan nama root. Seperti ini, kita akan coba. Nah, seperti ini. Di sini sudah terdapat lengkung ya, menandakan kita berada di directory root. Kita ketik saja pwd. Nah, di sini kita sudah berada di root. Kita exit. Lalu clear. Lalu di sini terdapat lambang dolar. Dolar ini melambangkan kita berada di hak akses user. Lalu lambang ketiga yaitu pagar seperti ini. Lambang pada root. Kita bisa saja. Nah, di sini terdapat tanda pagar ya teman-teman, menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun di Linux kita. Oke, di sini kita exit saja, clear. Terus selanjutnya terdapat tanda titik seperti ini. Nah, titik ini melambangkan direktori yang sekarang saya ls. Jadi saya meminta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang sekarang. Kita ketik saja su. Lalu saya akan masuk ke dalam slash. Kita ketik saja. Lalu saya akan coba ls. Ntar lagi.
Nah, di sini saya meminta memperlihatkan file yang ada di sini ya, teman-teman. Lalu kita akan pwd, kita masuk ke direktori slash. Lalu kita ketik saja cd etc. Lalu terdapat lambang yang kelima yaitu titik 2. Lalu terdapat lambang yang kelima yaitu titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 ini melambangkan bahwa direktori parent atau sebelumnya, direktori sebelumnya itu adalah slash seperti ini ya. Ini ya. Lalu di sini saya akan masuk pada direktori etc lagi. Kita ls. Di sini ada terdapat direktori etc kita. Lalu di sini kita clear saja. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori apache. Nah, saya akan pwd. Ini kita melihat keberadaan saya sekarang. Nah, sekarang kita berada di Apache 2. Yang mana parent Apache 2 itu adalah etc. Lalu kita akan kembali ke parent directory kita. Yaitu titik 2 seperti ini. Lalu kita akan masuk ke Apache 2 lagi. Kita enter dan kita akan ls. Sini kita ls untuk melihat parent directory file-filenya, teman. Nah, lalu kita akan clear saja. Saya akan melihat file-file pada direktori Apache 2 dengan kita ketikkan saja. Enter. Nah, di sini sudah ada direktorinya ya, teman-teman. Masuk ke materi selanjutnya yaitu membuat file dengan touch. Di sini kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch. Spesifiknya kita akan membuat teks pada Linux dengan perintah touch. Ini kita masuk saja. Kita exit dulu, lalu clear. Ini kita akan pwd. Kita berada di home alpha. Di sini kita akan melihat file apa saja yang ada di direktori ini. Kita ketik saja. Di sini terdapat beberapa file yang sudah kita buat ya. Oke, di sini kita akan buka juga filenya. Lalu kita enter. Nah, dia secara otomatis langsung terbuat seperti ini ya, teman-teman. Akan lihat dengan perintah ls. Nah, di sini sudah ada ya 2323.txt. Coba membuat. Nah, saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa ke dokumen seperti ini. Enter. Lalu kita ketik saja, enter lagi. Nah, saya akan membuatnya melalui home directory biasa tanpa ke dokumen saja. Lalu kita akan coba lagi. Kita ketik lagi. Nah, lalu dia akan terbuat ya. Dan itu ketika kita membuat dengan absolute path. Kita akan ls dokumen. Nah, di sini sudah tidak ada ya, teman-teman. Oke, di sini kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu perintah ls advance. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau ls itu adalah perintah untuk melihat suatu direktori. Lalu, apa bedanya dengan ls advance? Itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Oke, kita masuk ke Debian-nya, lalu kita ke terminal. Nah, di sini saya akan ketik. Nah, di sini saya berada pada home directory alpha. Nah, lalu di sini saya akan ls. Nah, dia menampilkan file yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita akan lihat detailnya. Kita ketik saja, kita enter. Nah, di sini ls-a itu untuk melihat direktori yang tersembunyi. Nah, jika kita ls biasa,
dia cuman akan menampilkan yang terlihat saja, tidak sama yang tersembunyi. Nah, jika kita menggunakan ls-a ini, biasanya diawali dengan titik ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini ada juga ls-l. Nah, ls-l ini digunakan untuk details dari setiap file. Oke, di sini kita harus tahu yang Agustus seperti ini ya teman-teman. Di sini ada bulan Agustus. Ini terdapat beberapa aktivitas kita ya, dimulai dari tanggal membuat dan terakhir membuatnya. Lalu di sini kita juga bisa menggabungkannya seperti ini. Lalu kita ls-la itu untuk melihat hidden interface pada file. Nah, jika diawali dengan titik, itu adalah direktori yang tersembunyi ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah direktori dengan mkdir. Ini kita ke terminal. Lalu di sini kita akan pwd. Nah, di sini saya berada di home directory ya teman-teman. Lalu di sini kita ls. Nah, di sini hanya ada directory default seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Lalu kita akan mencoba membuat directory baru dengan perintah mkdir. Lalu kita enter. Lalu ls lagi. Nah, jadi folder atau directory kita sudah terbuat. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya. Tidak bisa ya. Lalu jika akan masuk dengan itu bisa masuk ke direktorinya, kita coba saja. Lalu di sini kita enter. Kita sudah masuk ke dalam direktori yang saya buat. Nah, di sini ketika saya ls masih kosong ya. Lalu di sini ada metode lain untuk membuat direktori ke direktori lainnya. Coba ketik saja. Lalu kita clear saja. Karena sebelumnya saya membuat direktori yaitu mkdir direct new. Lalu misal kita akan membuat direktori dir1, dir2, dir3. Caranya adalah ketik saja dir1 lalu kita enter /dir2. Nah, di sini artinya kita membuat dir2 dalam dir1. Lalu jika kita ketik saja seperti ini, itu tandanya kita membuat dir3 di dalam dir2. Nah, lalu kita coba ls. Lalu terdapat dir1 kita. Lalu di sini kita cd dir1. Kita enter. Lalu kita ls. Ada dir2, kita masuk cd dir2. Kita enter, lalu kita ls lagi. Nah, di sini ada dir3, kita masuk ke dir3. Kita enter, lalu kita ls lagi. Nah, di sini pastinya ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Lalu kita akan kembali ke parent directory kita. Kita ketik saja. Lalu kita ketik lagi, enter. Lalu kita akan clear saja. Lalu saya masuk ke /home kita ketik saja, enter. Sini kita berada di home directory. Lalu kita clear saja. Lalu kita bisa lihat yang mana file directory dan file biasa dengan perintah enter. Kalau file directory itu pasti objek depannya adalah D. D ini adalah directory ya teman-teman. Dan kalau tidak ada D, itu adalah file biasa. Di sini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu perintah cp. Nah, perintah cp atau komen cp itu merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. CP itu singkatan dari copy yang digunakan untuk mengcopy file atau directory atau mempublikasi.
Jadi, jika kita mempunyai suatu file, itu kita bisa duplikasikannya dengan perintah cp kalau di terminal. Kita buka saja Debian-nya. Di sini kita akan membandingkan cara mengcopy di file. Kita buka saja file. Nah, di sini saya mempunyai file directory yaitu dokumen. Lalu di sini kita blok saja, lalu kita copy saja. Lalu kita paste di directory mana saja. Paste. Lalu kita move to trash. Jika di terminal kita menggunakan perintah, kita enter. Sebelumnya kita di sini sudah pwd dulu ya. Kita masukkan lagi si enter. Ini kita akan cp lagi cp dokumen /hello1.txt/home user kita. Ini kita harus mendefinisikan sumber dan tujuan kita. Lalu cp kita akan copy halo2 juga. Jadi dia akan langsung tercopy di filenya ya teman-teman. Kita coba membuat file baru di dokumen. Di sini kita akan buat di CLI-nya. Kita masukkan saja enter halo 1 sampai 3 secara bersamaan. Kita akan ketik saja, kita enter. Lalu di sini kita akan lihat pada desktop. Kita ls saja. Nah, di sini tidak ada file apapun. Nah, jika kita ingin berada di halo 1 sampai 100, pada directory filenya itu akan txt semua. Kita bisa mendefinisikan dengan bintang. Jadi kita ketik saja. Lalu otomatis halo 1, 2, 3 dia akan tercopy ke direktorinya. Kita ls saja. Oke, di sini saya mempunyai directory dir ya, di mana dir 1 terdapat dir 2. Kita akan coba saja ls enter. Lalu kita akan copy-nya. Kita ketik saja, kita enter. Oke, di sini dir 2 sudah berada di directory yang pertama. Oke, kita hapus saja, kita klik kanan lalu enter. Kita akan membahas materi selanjutnya yaitu perintah mf. Nah, di sini mf itu adalah perintah untuk merename dir atau file. Nah, mf juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, kita akan mempraktekkan ke terminal. Oke, kita coba merename halo 1 dulu. Ketik saja mf. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Kita akan ls. Maka sudah terganti menjadi replace. Kita clear saja. Kita juga bisa mf sebagai pemindahan file kita. Kita akan ketik saja. Lalu kita enter. Lalu kita buat namanya, kita ketik saja enter. Lalu kita keluar, kita ketik saja, kita enter lagi. Lalu kita akan buat halo 5 akan pindah ke tampilan awal. Perintahnya kita ketik saja, lalu kita enter. Sebelumnya kita pwd terlebih dahulu, berada di /home/username saya, enter. Titik ini adalah parent directory-nya ya teman-teman. Tanda titik ini adalah tanda parent directory-nya ya teman-teman. Kita akan masuk ke materi terakhir yaitu perintah rm. Rm itu singkatan dari remove, di mana rm digunakan untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus directory kita bisa menggunakan perintah rmdir. Oke, di sini kita akan coba, kita akan menghapus replace.txt-nya. Lalu kita akan masukkan perintah, dia akan hilang ya teman-teman. Kita akan coba ls. Nah, replace.txt-nya di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Teman-teman bisa menghapus keseluruhan file dengan lambang bintang seperti ini ya teman-teman. Contoh, saya akan menghapus halo 1
sampai halo 5 kita akan hapus dengan perintah. Kita enter. Lalu di sini kita akan ls. Nah, di sini semuanya akan hilang ya teman-teman, halo 1 sampai 5-nya. Ini saya akan coba hapus file directory new-nya dengan perintah kita enter. Nah, ketika saya ls, di sini direct new-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba hapus dir satunya. Kita bisa ketik saja, tidak bisa karena di dir 1 itu masih ada file. Sini agar bisa itu syaratnya filenya harus kosong ya teman-teman. Saya akan hapus dulu dir 3-nya. Lalu di sini kita bisa rm enter. Oke, sudah kosong ya teman-teman. Oke, lalu kita akan hapus dir 2-nya ya teman-teman. Ketik saja dir 2. Nah, jadi sudah tidak ada dir 2-nya ya. Sudah bisa menghapus dir 1-nya. Lalu di sini dir 1-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu kita clear saja. Oke, sampai di sini saja pembahasan bab 9 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sudah menonton.